Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat siang. Kadang kinasi kula sedoyo. Nih ya, saya ada pertanyaan dari salah seorang teman, bukan Kadang Putra ya, teman ya. Saya disuruh menyesuaikan channel YouTube saya yang namanya Darurat Spiritual. Kalau saya terus membicarakan ilmunya Kanjeng Romo, apa mereka bilang ya, wahyunya Kanjeng Romo, ilmu atau acaranya Kanjeng Romo semono, terus daruratnya di mana, Pak Devi? Saya ketawa aja. Nah, di sini saya ditantang. Saya disuruh bahas. Iya, saya ditanya-tanya bab masalah perjanjian terlarang antara Eyang Sabdo Palun sama kaumnya Sesubakir katanya ya. Iya. Saya nggak ngerti ya. Dulu waktu saya di metafisikanya TV-nya Mbak Agel ya, saya pernah membuat itu ya, konten itu ya, perjanjian 500 tahun itu. Dan saya tidak percaya kalau perjanjian itu ada. Tapi sebagian orang yakin kalau perjanjian itu ada. Nah, terus masalahnya di mana, Pak? Nah, masalahnya di sini. Kalau memang yang Sabdo Palun itu benar nagih janji, ya, itu terus nagih janjinya ke siapa? Yang ditagih siapa? Ya, terus kenapa? Ya, kok perjanjian yang sudah 500 tahun tidak apa-apa itu sekarang setelah 500 tahun harus tergugah? Nah, ini loh. Di sini ini yang saya harus yang mau saya bicarakan. Karena saya jumpai masih banyak saudara-saudara kita di luar sana ya. Yang ngomongnya itu saudara kita yang nggak seneng sama agama Islam ya. Selalu memojokkan itu tadi. Setelah 500 tahun Islam ini sudah waktunya minggat dari Nusantara. Karena ini agama Arab patek genah, katanya begitu ya. Iya. Ya, semua orang itu kalau dalam bahasa Jawa itu punya pangerenggolan pangerekso ya, kayak di konten saya yang terakhir kemarin. Pangerenggo itu panemu gitu ya. Dari panemuan itu tadi terus mereka jadikan itu pangerekso bagi keyakinannya sendiri-sendiri untuk menenangkan jiwa, ya, perasaan dan pikirannya itu tadi. Nah, kalau menurut Pak Diago sendiri gimana loh Pak? Ya, kalau menurut saya ya, ini bukan perkara menurut ya. Karena itu paling nggak seneng kalau in my opinion, according to my feeling itu saya paling nggak seneng. Ya, orang kok ngomong kok berdasarkan pikiran saya, menurut perasaan saya. Ini jelas omongan nggak nganu, satu omongan sepihak karena itu kamu ngomong nggak pakai data, ya. Terus omongan itu pasti berbau suka tidak suka dan kepentingan. Ya. Kalau saya nggak seperti itu. Saya mau ngomong seperti itu saya kumpulkan dulu data-datanya. Saya berusaha untuk mendapatkan informasinya. Ya. Terus analytical resource-nya itu juga saya lakukan. Sumber-sumber yang bisa dianalisa itu ya. Sumber-sumber yang penganalisaan itu ya. Gini loh ya saudaraku ya, sebenarnya kalau memang perjanjian itu ada, kita balik lagi ke situ ya. Oke, perjanjian itu anggap aja ada. Masa iya sih yang Sabdo Palun itu akan menggugat semua orang Islam yang ada? Inilah pikiran jenengan aja yang merasa sudah berkebangkitan Nusantara. Sudah tiba titik mongso tumibo 500 tahun sudah terlampaui. Islam waktunya minggat dari bumi Nusantara. Ini ajarannya Arab patek genah.
Lah itu kalau pikir kalau jenengan seperti itu omongannya nggak ada dasarnya. Bisa jadi itu omongan yang dicocok-cocokkan. Karena sebenarnya kalau Islamnya itu Islamnya Wali Songo, ya nggak ada apa-apa kok. Dalam hal ini Islam Nusantara ya. Islam tapi masih berbau Nusantara. Islam yang tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur Jawanya. Orang Islam yang masih terikat erat dengan kearifan lokal dari ajaran leluhur Nusantara. Itu nggak akan diapa-apakan. Karena ajarannya masih plek, ya, masih mau larung sesaji, ya kan? Masih mau apa itu nyadran atau apa itu ya, masih mau tumpengan, ya. Masih mau ke pesarean dan petilasannya para agung dan leluhur sucinya orang Nusantara, khususnya orang Jawa ya. Loh, orang-orang Islam yang kayak begini ini, mereka ini bukan yang tergugah gitu loh. Bukan yang tergugah. Yang tergugat itu orang-orang Islam yang Islamnya itu sudah tidak mau sama sekali bernusantara. Bahkan semua yang datangnya dari Nusantara itu mereka setan-setan kan. Mereka iblis-iblis kan, mereka musyrik-musyrik kan, mereka syirik-syirik kan. Lah orang Islam yang kayak begini loh yang tergugat dalam perjanjiannya yang Sabdo Palon. Ya, gini ya. Saya itu punya banyak teman, mungkin dengan sendiri juga tahu ya. Saya ikut Romo Ajengan itu lama. Ya. Dulu waktu saya di Paderekatan Gelang Merah ya, belajar ilmu ke Abdul Jabarannya Mama Haji Amini. Saya punya banyak teman itu yang alumninya Pondok Gontor, ya, Lirboyo, Tebu Ireng, Tambak Beras, ya, itu ya. Saya sering tanya sama mereka tentang ajaran-ajaran Islam Nusantara. Ya. Di situ kan banyak kerancuan. Ya. Benar nggak orang Nusantara itu nggak tahu kitabnya saya siapa ya? Mungkin Bahasa Masari atau Kiai Hamid Imron atau mungkin ada Ratu Saikhona Khalil Bangkal. Ya. Atau bahasan Genggong yang di mana itu di Jember atau di mana itu ya. Yang saya tanyakan apa? Ada nggak kitab-kitab beliau-beliaunya itu yang mengatakan bahwa orang Nusantara ini dulu penyembah pohon dan penyembah batu-batuan gitu? Nggak ada catatan yang semacam itu. Pokoknya omongan yang aneh-aneh itu nggak ada. Ya. Justru omongan aneh-aneh itu datangnya dari orang Islamnya Ba'alawi. Ini loh. Yang digugat itu Islamnya orang ini, gitu loh. Islam yang sama sekali nggak ada Nusantaranya. Sudah plek Islamnya Arab. Dan Arabnya bukan kayak Arabnya Nabi Muhammad. Arabnya kayak Arab Yaman Selatan. Ya kan? Nggak ada istilah kawin campuran. Itu nggak ada. Mereka harus menikah sama mereka sendiri. Ya. Terus mereka menganggap bahwa diri mereka itu ya, lebih mulia daripada yang lain. Yang Islamnya kayak begini ya. Yang digugat dari perjanjiannya yang Sabdo Palon itu tadi. Semuanya itu kan sanepan ya dulu ya. Apa itu sanepan? Bahasa kias ya. Jadi kalian harus ngerti bahasa kias yang kayak begitu. Kalian harus ngerti ya bahasa biasa kayak begitu. Jadi ajaran-ajaran Islam tapi memusuhi apa yang ada di Nusantara. Ya ini yang digugat. Ya. Ajaran-ajaran Islam tapi yang tidak menyebarkan keislaman atau ya keselamatan atau yang mengajarkan pepadangi urip. Ya ini yang digugat sama yang Sabdo Palon itu ya ini ya gitu loh. Buka satu-satu ya.
Kalian kalau mau tanya sama kiai-kiai NU ya, kiai Nusantara ya, ya kayak siapa ya, tanya sama Gus Muafik, tanya sama Kang Mas Nuril, Kiai Mat, Gus Abbas. Ada nggak kitabnya Wali Songo itu yang menerangkan hal-hal yang kayak gitu? Nggak ada gitu. Yang ada itu kitabnya orang-orang Ba'alawi ya. Satu yang colok ya, kalian masih ingat nggak waktu Jenderal Dudung dulu jadi kasat, beliaunya yang menyuruh anak buahnya ya, bawahnya itu menurunkan balihonya Rizik Sihab yang disembah sama orang-orang FPI itu si Bahar ngomong apa? Itu Dudung ya, kalau nggak ada datuk-datuk kami yang datang ke Nusantara, sampai hari ini si Dudung itu masih nyembah pohon sama batu-batuan. Nah, dengan pikir itu omongan spontan. Kalau orang Jawa bilang keladuk omongan gitu, ketelonyor tangkem gitu, kelepasan lidah gitu, kelepasan ngomong gitu. Enggak ya, itu ajaran dari mereka. Nah, memang mereka sama orang tuanya, kakeknya, buyutnya, tangganya, datuk-datuknya itu diajari seperti itu. Cari di kitabnya orang sana lah ada, ya kan? Pada saat kita pegang keris, kita dimusrik-musrikan, kita pegang kembang, kita ya sirik-sirikan, kita pasucian jamasan pakai air kembang, ya katanya ritualnya setan, itu ada di kitabnya mereka. Jadi kan nggak akan dapat ajaran yang kayak begitu terus di kitabnya ulama-ulama NU, nggak ada gitu. Jadi semua yang asalnya dari Nusantara itu dibantai habis ya. Ya ini yang digugah. Makanya sekarang kehidupan mereka kayak gimana, nanti tak ceritain semua ya soal ini ya, gitu ya. Menurut kasanannya orang Jawa, bukan menurut pikiran sama feeling saya loh ya. Saya tegaskan sekali lagi, saya paling nggak seneng kalau ngomong itu in my opinion, according to my feeling. Itu paling nggak seneng, benci banget saya. Berdasarkan pikiran saya dan menurut perasaan saya, wis gendeng ngomongmu kayak ngono. Ngomong itu pakai data gitu. Ya kayak omongan saya nih, coba dilihat, didengarkan baik-baik. Jenengan pakai akal pikiran dan nalar logika jenengan. Kok omongannya Pak Dipas ya? Mereka semuanya memang berbuat begitu, iya. Terus ada lagi kalimat ya, apa itu? Ya. Kalian nggak usah iri sama orang Cina, ya. Orang Cina itu swarganya dunia, ya. Mereka ini makhluk manusia yang hanya mendapatkan ar-Rahman tapi tidak mendapatkan ar-Rahim. Jangan tahu tuh maksud saya. Ar-Rahman itu apa? Ya, Allah yang maha memberi ya. Dan ar-Rahim itu kan Allah yang maha penyayang. Mereka cuma diberi tapi mereka nggak disayang. Makanya kalau orang Cina berbuat begini, bisnis begitu selalu jadi. Itu karena memang sudah dinas. Itu kitab mereka yang ngomong begitu. Itu bukan bully yang ngajaran itu. Makanya sampai sekarang masih banyak ya saudara kita itu punya keyakinan bahwa orang Cina itu mau sembahyang kayak apa, mau baik kayak apa, mau dermawan kayak apa, mereka tetap kalau mati pasti masuk neraka. Itu sudah pasti. Kalau seperti itu jenengan tanyakan sama ulama-ulama Nahdlatul Ulama ya, kayak bangsanya Gusmus ya, ya kayak gitu ya. Ya, Kiai Syarif Alwi, Gus Muafik, Kiai Imat, Gus Fuad, gak akan ada omongan yang kayak begitu. Ya, tapi kan banyak orang yang percaya pada omongan yang kayak gitu. Ya itu ada di kitabnya orang Ba'alawi. Ya ini loh yang diperangi sama ya. Yang Sabdo Palun itu yang ini, gitu loh saudaraku. Ya. Terus apa lagi? Ya. Mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada orang Nusantara. Makanya mereka berjabat tangan ini kadang-kala kalau nggak ada uangnya nggak mau tuh. Iya. Ya. Karena di ajaran mereka ya itu dikatakan ya bahwa leluhur Jawa dan titisan dari leluhur Jawa kayak jenengan sama saya ini dulu darahnya darah orang jahiliyah, darahnya orang najis gitu. Makanya jangan ngimpi kalau kalian yang laki-laki ini bisa menikahi sarifah-sarifahnya, habibah-habibahnya mereka, nggak bakalan mungkin ya. Malah ditakut-takuti bahwa
kiai yang menikah dengan Sarifah, kiai taek itu. Kayak begitu kalau jenengan cari di kitabnya orang-orang Islam yang Nahdlatul Ulama, ya orang Islam Nusantara, nggak ada, nggak bakalan ada begitu itu, ya. Datuk mereka bisa Isra Mi'raj satu malam 70 kali, bisa memadamkan api neraka, bisa menurunkan rantai emas, bisa menurunkan apa itu hujan susu, ya. Bisa begini dan begitu. Yang kurofatnya itu bukan karomah, itu kurofat ya. Cerita-cerita nggak kena gitu loh. Lah yang kayak begitu jenengan mau tanya, pernah nggak Wali Songo dulu tuh bisa seperti itu? Ada nggak kitab-kitabnya Wali Songo tuh? Nggak bakalan ada. Kamu cari sampai kamu mete nggak bakalan ada. Tapi kalau kamu nyarinya di Robito Alawiyah sana, pasti ada. Ajaran itu pasti ada. Termasuk apa? Habib Gendeng yang ngomong itu ya. Iya. Habib Duwobol, Habib Wangsat, narkoba, suka perempuan, Habib Asu. Iya. Gitu ya. Kasarannya begitu ya. Iya. Itu kakeknya masih jauh lebih mulia daripada ya sorbannya kiai-kiai yang alim ala alama. Ya kayak begitu jenengan mau cari kitab yang seperti itu tuh di kiai-kiai Nusantara di kitabnya itu apa perpustakaannya data pustakanya Wali Songo yang nggak bakalan ada. Ayo cariin sampai mati lah nggak bakalan ketemu. Tapi kok mereka bisa ngomong seperti itu ya Pak? Ya karena di dalam Robito Alawiyah di kitabnya orang-orang Ba'alawi ada ajaran kayak begitu. Ya, kitab yang kayak begitu itu ada. Ya. Ya. Terus yang menerangkan ya bahwa ulama itu cuma pengawalnya apa tuh warisannya Nabi, sedangkan mereka ini adalah zuriat dan anak cucunya Nabi. Dan ulama itu punya kewajiban untuk mengawal mereka dan memuliakan mereka. Nah itu adanya di kitabnya mereka. Lah ini loh. Setan medon ini yang kemulan kain mori. Yang kesana kemari bawa teken tebu ireng. Ini yang mau digugat sama yang Sabdo Palon. Itu loh saudaraku. Paham ya? Kalau jenengan nggak percaya, ayo nanti bikin kopi, rokokan, terus YouTube saya dilihat, ya, konten ini dilihat berulang kali, terus cocokkan dengan kejadian yang selama ini terjadi, kasus nyata nih, gitu loh ya kan? Karena semuanya orang itu nggak bakalan menang kalau diadu dengan fakta dan realita. Omonganmu boleh berkelit-kelit, tapi fakta dan realita itu membuktikan omonganmu itu bener apa salah. Lah omonganku ini coba cocokkan dengan fakta dan realitanya. Benar nggak omongan saya ini? Apa itu menurut opini saya? Menurut feeling saya? Enggak. Saya nggak ngomong pakai feeling, nggak ngomong pakai opinion, enggak. Saya ngomong pakai data. Saya ngomong berdasarkan fakta sama realita. Ya, kalau memang perjanjian yang tergugat itu ada, ya, saya yakin yang ditagih sama yang Sabdo Palon itu bukan orang-orang Islam Nusantara, tapi orang-orang Islam aliran Ba'alawi, Alawiyin ini, gitu loh. Yang suka maki-maki leluhurmu, ya, yang suka ngafir-ngafirkan wayang dibilang haram, nah kayak gitu-gitu itu. Ini yang digugat dan ini semua yang nanti mau ditekik satu persatu sama yang Sabdo Palon ya orang gendeng-gendeng ini, orang koplak-koplak ini gitu. Kelompoknya orang-orang ini kan sekarang coba lihat ya. Nasib mereka ya sudah mulai sekarat tuh. Iya, sudah mulai sekarat kan nasibnya. Iya. Karena nasabnya sudah serungkat-rungkatnya. Mungkin tahun 2030 mereka minggat beneran dari bumi Nusantaramu ini. Di mana-mana mereka sudah diperangi. Iya. Jadi nggak ngaco, makanya kayak Mas Prandona ngomong kayak begitu, hati-hati Mas, kamu ngomongnya jangan kayak MTC gitu, ya, kamu ngomongnya jangan sembarangan. Kalau kamu bilang orang Islam semua itu nggak benar, kamu tak benturkan sama Gus Dur ya apa Gus Dur itu ya kayak orang Ba'alawi, Gus Dur itu cinta semua, ya, jenengan yang orang Cina di neraka-nerakakan sama Gus Dur bisa ya. Ya, beliaunya itu bapak pluralisme, semuanya agama dipeluk, semuanya agama dikasih, ya.
Yang bikin kalian semuanya ya orang-orang non muslim benci sama orang Islam itu sebenarnya ulah dari para alawiyin ini. Mereka ini loh yang musuh kita bersama. Ya, itu bukan orang Islam kayak Gus Muafik, Kiai Imad, Gus Fuad, Gus Dur, Gus Mus. Itu musuhnya kalian, bukan. Musuh kalian itu orang-orang Islam Ba'alawi gitu loh ya. Kayak Edis TV ya. Ya. Terus siapa lagi nih? Mikana ya. Terus siapa lagi nih yang anak kayak laki kayak perempuan ini siapa itu namanya? Elia Ser ya, Elia Maron atau siapa itu? Iya. Hati-hati kalian. Ngomongnya hati-hati. Ya memang bener. Kayak orang-orang Kristen Jawi Wetan, ya pasti disayang sama yang Sabdo Palo. Nggak mungkin diapa-apakan. Tapi khusus untuk ya, ya orang-orang yang satu ini ya. Ya. Mereka ini bukan salah satu suku yang ada di Nusantara. Mereka ini kaum imigran. Ya, ya kaum Ba'alawi. Ini yang diperangi sama yang Sabdo Palo. Karena Islamnya mereka ini Islam nggak bener. Ya Pak Dih, mereka Islam nggak, ya bukan Islam kayak Islamnya orang Nusantara gitu. Ya mereka kan mencaci maki Islam Nusantara itu Islam yang dosanya itu lebih dosa daripada seorang anak menzinai ibunya. Nah kalau seperti ini ajaran kayak begini, tulisan kayak begini kamu cari di, iya kitabnya orang-orang Islam Nusantara warisannya Wali Songo, data pustakanya Wali Songo nggak bakalan ada gitu loh. Karena omongan kayak begitu adanya itu cuma di kitab-kitabnya orang Alawiyin, orang Ba'alawi ya di Robito Alawiyah sana paling gitu loh ya. Iya. Jadi hati-hati ya. Jenengan yang merasa teriak-teriak kebangkitan Nusantara itu terus jenengan benci semua orang Islam kalian anggap petaka, semua orang Islam kalian anggap hama. Iya. Sekolahmu sing pinter titik gitu loh. Ya boleh salah tapi gak boleh sesat ya. Boleh nggak ngerti tapi nggak boleh goblok gitu loh. Kok semua orang Islam kamu musuhi ya kamu salah gitu loh. Ayo pikiran ya. Kamu gimana kalau menyalah-nyalahkan Wali Songo sama Pak Alawi itu 11-12 endah semua. Nah itu bekasnya di sana gitu loh. Nggak seperti itu, nggak ada ajaran-ajaran kayak begitu itu di orang-orang Islam Nusantara gitu loh. Makanya saya sendiri juga punya adanya. Sampai mereka mengatakan apa? Di dalam darah saya mengalir darah suci Rasulullah. Ada yang ngomong gitu. Bukan itu yang saya ngeri. Kalau itu akun-akun begitu sak karepmu. Yang saya ngeri itu omongan yang belakangnya. Kami kaum Ba'alawi terbuat dari dat yang berbeda dan tidak serupa dengan kalian. Ini yang bahaya. Ya. Bahayanya apa dulu? Kamu coba ulangi lagi omongan itu. Yang diomongin Bahar. Kamu cari di TikToknya itu ada, di YouTube-nya itu ada. Ya, kalau memang orang-orang Ba'alawi, kaum Alawiyin ini, mereka ini bangsa makhluk yang terbuat dari dat yang berbeda dengan manusia Nusantara. Nah mereka ini terbuat dari apa? Mohon maaf ya, ya, kita main Islaman aja ya, nggak usah main Jawaan, main Islaman aja nanti. Setahu saya dari Romo Ajengan dulu kalau ngajari, ya nggak usah ngomongin alam semesta ya, ngomongin diri manusia aja. Semua manusia itu tercipta dari narun, hawaun, maun, dan turabun. Ya, narunnya itu api, hawaunnya itu angin, ya maunnya itu air, dan turabunnya itu bumi. Di mana bumi konon katanya itu yang menjadi kulit dan dagingnya manusia, air itu yang jadi sumsum dan darahnya manusia, api yang menjadi tulang dan ototnya manusia, ya, dan angin itu yang menjadi napas hidup atau napas nubusnya manusia. Sedangkan hidup manusia itu berasal dari Nur Muhammad. Makanya kalimat Allah dan Hu itu tidak bisa terpisah. Setelah Allah ketemu Hu, Allah yang menjadi wadah dan Hu yang menjadi biji, itu akan menimbulkan keabaran. Terciptalah langit alam semesta dan semua makhluk yang ada, termasuk tumbuhan, binatang, dan juga insan-insanan kayak jenengan sama saya. Itu ada di kitabnya ya para ulama NU. Tapi kalau ada kalimat bahwa
kelompoknya si Bahar ya, kaum Ba'alawi ya, ini mereka terbuat dari zat yang tidak serupa dengan kita. Lah ini yang kita heran, mereka ini sebenarnya makhluknya siapa? Kalau dirunut dari omongan saya loh ya, lah kita dari Narun Hawaun Maun Turabun sama Nur Muhammad Pak sebagai hidup kita. Iya. Lah Bahar teriak-teriak mereka semua kaum Malawiin termasuk Bahar kan di dalamnya. Iya. Mereka ini terbuat dari zat yang tidak serupa dengan kita. Lah mereka terbuat dari apa? Yombo gak ero. Coba tako apa kamu pinjam kitabnya orang Pak Alawi di Robito Alawiyah sana. Mereka ini terbuat dari apa? Iya. Makanya saya bilang kalian mencaci maki mereka itu nggak ada dosa. Iya. Nggak ada dosa, iya. Nggak usah takut kalian. Apalagi kayak omongannya Fuad itu. Kalian mau bantai mereka kayaknya juga nggak ada dosa. Fuad ini pernah ngomong begitu. Kalau saya nggak sampai ngomong bantai-bantai gitu. Bagi saya kalian mencaci maki mereka, kalian ngomongin mereka itu nggak ada dosa. Karena mereka sendiri yang mengaku bahwa mereka ini terbuat dari zat yang berlainan dengan kita. Dan kita ini nggak ngerti mereka ini makhluk jenis apa gitu loh. Makanya omongan ini benar. Karena mereka mengaku bahwa diri mereka ini terbuat dari zat yang tidak serupa dengan kita. Ya pantesan omongan mereka itu nggak sama dengan kita sebagai manusia normal. Tingkah laku mereka juga tidak serupa dengan kita, ya manusia Nusantara, ya karena mereka tidak terbuat dari zat yang serupa, ya makanya di sini jenengan nggak usah takut, jenengan yang terbuat dari Narun Hawaun Maun Turabun. Lah Bahar, kaum Ba'alawi ya, tapi kan diwakili Bahar soalnya yang ngomong itu si Bahar, iya kan? Ya. Selain di dalam darahnya itu mengalir darah suci Rasulullah, mereka harus dimuliakan karena mereka ini terbuat dari zat yang ya tidak sama dengan para akwal, ya betul loh. Makanya kayak si Rizky ngata-ngatain orang Nusantara kayak celengan Semar kayak ini. Mereka nggak merasa dosa, ya karena mereka merasa zat yang membuat diri mereka itu lebih mulia daripada zat yang membuat diri kita. Nah makanya saya balik, kamu caci maki mereka, kamu mau katakan mereka bangsat, bajingan, asu, kewan, babi, itu nggak ada dosa. Ya karena mereka sendiri terbuat dari zat yang tidak serupa. Tak ulangi sejuta kali ya supaya jenengan paham gitu ya. Tak ulangi sampai 1000 kali ya. Ya. Dan itu ada kok. Lah si Bahar ngomong kayak begitu tuh kamu pikir itu omongan spontan? Itu enggak spontan. Itu ada ajarannya di dalam buku kitab mereka, di kitab datuk mereka. Ya sama dengan itu tadi loh. Si Rehan waktu dia ceramah di Madura katanya kiai kalau menikahi Habibana Sarifah, ya Habib perempuan itu kiai taek, ya kayak begitu itu bukan spontan, bukan omongan spontan, itu ajaran. Itu kitab yang mereka baca berulang-ulang sehingga mereka mempunyai keyakinan ya bahwa omongan yang kayak begitu itu benar gitu loh. Ya itu yang mau digugat sama yang Sabdo Palon, dan mereka ini dicekiki satu persatu kok sama yang Sabdo Palon. Ya nggak usah takut kalian lihat. Coba lihat aja kenyataannya. Sekarang ini posisi mereka, nasab mereka ya yang digantungnya untuk menggantungkan nasib mereka sudah benar-benar sekarang ya. Kalian tunggu aja 1 tahun 2 tahun lagi sampai 2027 ya mungkin benar-benar mati ya. Sekarang mereka mau ceramah di mana-mana juga diuber-uber ya kan, dibubarkan ya. Sampai di Pati tempo hari ada Habib masuk ke situ disuruh balik. Di Pati sudah nggak ada Habib-Habiban, di sini nggak perlu Habib ya. Ini loh kelompok mereka ini loh yang digugat sama perjanjian itu ya Mas ya, yang teriak-teriak kebangkitan Nusantara ya, hati-hati kalau ngomong ya. Ya, tak ingatkan sekali lagi, saudaramu yang Islam Nusantara ya, itu tidak bagian daripada mereka. Mereka itu bukan bagian dari orang-orang yang tergugat. Kalau memang perjanjian ya, yang Sabdo Palon dan Sesubadir itu kalian yakini ada ya, ya. Omongan saya dikasih akal ya, dikasih pikiran, dinalar dan dilogika. Terus hantamkan dengan fakta dan realita yang sudah terjadi, yang sudah ada selama ini. Bener nggak apa yang saya omongkan? Gitu loh ya, itu berarti kalian cerdas. Nggak cuma
apa, teriak-teriak kebangkitan Nusantara, iya. Terus ngomong ngawur, seakan-akan di Nusantara ini kayak begini saat ini, nah gara-gara ajaran Islam masuk ke sini ya kamu begok, kopak berarti kalian. Kenapa nggak kalian salahkan semuanya aja? Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, salahkan aja semuanya. Gara-gara semua itu Nusantara ini jadi kayak begini. Kenapa nggak sekalian begitu? Kenapa hanya orang Islam yang kalian serang? Ya, terus kalian nggak bisa membedakan. Kalian orang Nusantara masa nggak memegang petua leluhur kalian? Ya, orang Nusantara kan paling nggak senang ya dengan kalimat yang satu itu. Ya, apa ya itu? Ojo ngebiau ya bodoh asini. Iya. Itu kalau di Indonesia kan waduh, lo kok kamu menyamaratakan gitu loh. Kok kamu samaratakan itu gimana? Hah? Iya. Ada datuknya orang Balawi kok kamu samakan dengan leluhurnya Wali Songo. Lo kamu ini apa ngomong kayak apa gitu loh. Hah? Lo kamu nanti saya hadapan dengan orang-orang besarnya orang Islam ya kayak itu tadi kan. Kayak ada Ratu Saikhona Khalil Bangkalan, Kiai Hamid Imron, ya. Terus siapa lagi? Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Senawawi Al-Bantani, ya. Termasuk Syekh Banjari, ya. Termasuk guru besar saya sendiri di Paderekatan, Kak Abdul Jabbar, nama Haji Amilin bin Abdul Jabbar yang makanya di Kampek. Loh ini Islamnya luar biasa. Islam yang betul-betul mengajarkan keselamatan. Islam yang betul-betul mengajarkan kasih sayang. Islam yang betul-betul mendambakan yang namanya kedamaian. Gitu loh. Nggak mungkin yang Sabto Palun itu menggugat Islam yang model kayak begini. Tapi kalau Islamnya orang Balawi seperti apa yang saya ceritakan, ya itu mungkin yang tergugat dalam perjanjian itu tadi. Gitu loh saudara. Mikirlah ya, ayo mikir, ngomong itu pakai pikiran, terus pakai perasaan. Jangan perasaan yang didahulukan terus pikirannya dikesampingkan ya. Bukan pikirannya belakangan malah pikirannya dikesampingkan. Ngomongnya pakai perasaan ya repot, malah kayak binatang. Ngomong kok pakai feeling. Basic insting akhirnya yang kamu pakai. Mati-mati semua orang Islam yang ada. Kalau kalian nggak bisa bedakan ya. Mana Islam yang nggak bener, mana Islam yang bener. Iya kan? Kalau perjanjian yang tergugat selama 500 tahun, ya itu memang benar-benar ada, gitu loh ya. Iya. Paham ya? Masa mbak paham? Yang pintar dikit gitu loh jadi orang itu ya. Masa dari orang dari dulu sampai sekarang kok nggak ada pinternya. Ngomong kok ngawur, asal ngomong aja. Dibenturkan sama fakta sama realitanya nggak cocok aja omongannya. Ya apa? Terus kebangkitan kok. Gitu ya. Cukup ya. Iya, coba ya. Nanti diperhatikan lagi ya. Konten saya ini ya didengarkan terus faktanya bener nggak ada ya. Ada banyak kalau saya mau membongkar ajaran-ajaran dari kitabnya orang Ba'alawi itu yang memang pantas untuk digugat. Bukan cuma kalian, orang YouTube yang gugat. Bahkan leluhur Nusantara, poro aku leluhur suci yang danang poro sesepuh dan bini sepuh. Ya, itu insya Allah menggugat perjanjian itu kalau memang perjanjian itu benar-benar ada. Karena mereka inilah Islam perusak Nusantara, gitu loh ya. Bedakan, ya. Ya. Use your head. Yang cerdas sedikit ya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.